Halo anak-anak, selamat datang di channel Buriana. Jika berkenan, boleh like, komen, dan subscribe ya. Ibu akan mendeskripsikan tentang bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi itu? Yuk kita pelajari. Sebelum masuk ke dalam materi, Briana akan jelaskan kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yakni melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, tujuan dari materi ini adalah kalian mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Dan diharapkan juga kalian mampu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Tujuan bukti transaksi adalah pegangan untuk mempermudah akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Fungsi bukti transaksi untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi dan dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selain itu, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Untuk jenis bukti transaksi itu ada dua. Yang pertama, bukti internal, yakni bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Transaksi tersebut dilakukan oleh personalia perusahaan dan hanya mengikuti di dalam perusahaan. Transaksi internal ini berorientasi kepada perubahan posisi keuangan yang terjadi pada dalam perusahaan. Baik transaksi yang dibuat maupun transaksi yang dikeluarkan, semua berasal dan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bukti transaksi internal contohnya itu memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. Yang kedua, bukti eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan.
bukti transaksi ada bermacam-macam, misalnya kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain-lain. Macam-macam bukti transaksi. Yang pertama, nota kontan. Bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Contoh nota kontan bisa kalian lihat di PT Mevial Jalan Teguh Umar nomor 27. Di sini dia menjual kepada PT Putra MPM Jalan Maduarsi nomor 60 Sragen berupa motor balap merek XX sebanyak 2 unit dengan harga satuan 25 juta dan motor balap merek ZZ sebanyak 3 unit harga satuan 35 juta. Jadi total penjualan tunai sebesar 155 juta rupiah. Yang kedua, nota kredit, bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit di sini contohnya dari PT Chris Hand Tower lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 99 Jakarta Selatan kepada PD Romi Happy atas biaya ongkos kirim sebesar 150.000. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Nota kredit ini biasa disebut dengan retur penjualan. Yang ketiga, nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Atau dengan kata lain, nota debit ini adalah retur pembelian. Lanjut ya, contoh nota debit di sini masih sama. PT Kristen Tower lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 99 Jakarta Selatan kepada CV Makmur Jaya Jalan Raya Bekasi. Ini barang yang dikembalikan karena baju SMP rusak atau reject 2 pieces. Yang keempat, faktur.
Biasanya faktur dalam bahasa Inggris kita sebut invoice. Artinya bukti tertulis dari penjual tentang daftar kiriman barang yang dibeli oleh pembeli lengkap dengan nama barang, jumlah, spesifikasi, kualitas, hingga harga. Faktur dibuat minimal 2 rangkap, satu untuk pembeli dan satu untuk penjual. Faktur yang dibawa oleh pembeli disebut faktur pembelian, sedangkan faktur yang dibawa oleh penjual disebut faktur penjualan. Untuk contoh faktur, di sini ada PT Maju Sukses Bersama menjual kepada PT Support Logistik sebanyak 1 pieces lemari, harganya 2 juta, yang mendapat diskon 3,5%, jadi memiliki piutang 1.930.000. Bukti transaksi kelima adalah kwitansi, di mana bukti transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Nah, anak-anak, di sini ada contoh kwitansi. Di sini sudah terima dari Rektor Universitas Airlangga sebesar Rp8.635.000. Ini untuk pembayaran konsumsi untuk rapat. Enam, cek. Apa itu cek? Cek adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Anak-anak, ini ada contoh cek dari yang dikeluarkan PT BCA kepada Lumaksono Trisarjono sebesar 2,7 miliar. Wah, banyak ya. Ketujuh, ada bukti memorial. Yang dimaksud dengan bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan.
Anak-anak, ini ada memo dari pimpinan untuk bagian pembukuan, yakni penyusutan peralatan aktiva tetap disusutkan 100% dari harga perolehan. Kedelapan ada Blayet Giro. Blayet Giro itu surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam Blayet Giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Kita lanjut ya. Di sini ada contoh Blayet Giro dari Bank Muamalah. Di situ tertanggal, ada tempat, tanggal penarikan, dan nomor rekening penerima, nama penerima, dan bank penerima. Kesembilan ada rekening koran. Rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Di sini ada rekening koran yang dikeluarkan BNI berupa transaksi tabungan ya anak-anak ya. Lanjut ya, ke-10 ada bukti setoran bank, yakni catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk menabung atau untuk deposito. Lanjut, di sini ada contoh bukti setoran bank yang Bu Riana ambil ini contoh bukti setoran dari Bank BCA.
kalian itu kalau mau nyetor uang ke bank, jangan lupa tulis nama dan nomor rekening serta uang yang akan kalian setorkan dan tanda tangan. Dan jangan lupa tanggal penyetoran. Ke-11 ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini adalah bukti transaksi tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Kas dapat berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh customer, bisa dalam bentuk cicilan, bunga, investasi, atau sebagainya. Contoh bukti kas masuk adalah kwitansi dan nota. Lanjut, di sini ada contoh bukti penerimaan kas dari Batavia Surya Komputer, Selipi, Jakarta sebesar 32.340.000 dibayarkan kepada UD Prima Teknika Internusa, Jalan Hasyim Asyari, Jakarta. Terakhir, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi terkait pengeluaran kas maupun pembayaran. Kas biasanya dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Biasanya bukti transaksi kas ini harus memiliki keterangan lengkap, mulai dari tanggal, nama, keterangan kegiatan, dan harus ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan tersebut.
Bukti ini nantinya dapat digunakan akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Contoh bukti kas keluar adalah nota kontan atau kwitansi. Nah, contoh yang terakhir ini adalah PT Pesak Indo mengeluarkan uang untuk pembelian 2 unit notebook dan 1 unit printer. Sekian deskripsi dari Ibu, semoga bermanfaat. Untuk review materi ini, silahkan tulis di kolom komentar apa sih yang dimaksud dengan cek. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jika berkenan, boleh like, komen, dan subscribe ya.